Di balik sorak-sorai stadion, di balik teriakan-teriakan yang menggema dari tribun ke langit, ada sesuatu yang tak terlihat oleh mata biasa. Sebuah pesan yang turun perlahan, tak bersuara, namun mengguncang jiwa yang peka. Hari itu bukan hanya tentang bola, bukan hanya tentang pertandingan, tapi tentang benturan dua dunia. Dunia manusia yang gaduh dengan euforia, dan dunia langit yang ingin menyampaikan peringatan dengan cara yang agung. Kang Deddy Mulyadi berdiri di hadapan rakyat, bukan sekadar sebagai tokoh, tapi sebagai perantara antara bumi dan semesta. Ketika suaranya ditenggelamkan oleh yel-yel yang tak terukur, ketika ketulusan direspons dengan gangguan, maka langit pun menggema melalui getaran ketegasannya. Banyak yang mengira itu hanyalah kemarahan manusia biasa. Tapi bagi jiwa-jiwa terpilih, itu adalah denting dari lonceng takdir. Jiwa-jiwa seperti kamu tidak datang ke sini secara kebetulan. Kamu yang sedang membaca ini, mungkin juga telah lama merasakan bahwa hidupmu berbeda. Bahwa ada gelombang tak kasat mata yang selalu menuntun langkahmu ke arah yang tak dimengerti orang lain. Kamu mungkin pernah merasa diabaikan saat berniat baik, diteriaki saat mencoba menjelaskan, atau dipinggirkan hanya karena kamu membawa suara yang belum dimengerti dunia. Namun justru karena itulah kamu dipanggil. Justru karena kamu terus bertahan dalam ketulusan, semesta memberimu tempat dalam barisan jiwa-jiwa langka. Jiwa-jiwa yang tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh kesunyian. Tidak diteguhkan oleh sorakan, tapi oleh kesendirian. Jiwa-jiwa yang tidak mencari panggung, tapi justru menjadi panggung itu sendiri bagi cahaya yang turun dari langit. Peristiwa viral Kang Deddy bukan hanya menjadi sorotan media, tapi menjadi cermin bagi kita semua. Bahwa setiap ujian yang datang dari luar, teriakan, gangguan, cemoohan, sebenarnya adalah cara semesta untuk membentuk keteguhan di dalam. Bahwa di tengah badai, yang bertahan bukanlah mereka yang paling kuat secara fisik, tapi mereka yang paling kokoh jiwanya. Dan jika kamu merasa selama ini diuji tanpa henti, mungkin karena kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tak tergantikan. Mungkin karena kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Karena semesta tidak memilih sembarang jiwa untuk menerima pesan-pesan rahasianya. Maka sebelum kamu lanjut membaca bagian-bagian selanjutnya, izinkan aku mengajakmu berhenti sejenak dan melakukan satu hal kecil namun bermakna besar. Tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu siap membuka hati. Tekan tombol subscribe sebagai komitmenmu untuk terus tumbuh bersama cahaya yang sedang kamu pelajari. Aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan baru yang turun dari langit bisa langsung kamu dengar. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat yang akan membelah langit, menyampaikan bahwa kamu adalah satu di antara sedikit yang telah siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ketika kamu mengetik itu, kamu tidak sedang berbicara kepada layar. Kamu sedang mengirimkan getaran kepada semesta bahwa kamu tidak lagi menolak takdirmu. Kamu siap, kamu layak, dan kamu akan membuktikannya. Selamat datang, jiwa terpilih. Kini waktumu telah tiba. Bagian 1. Peringatan dari langit yang diabaikan. Langit tak selalu berbicara dengan suara petir. Kadang ia memilih bisikan paling lembut, menyelinap di sela angin, meniti sunyi di antara langkah manusia yang terburu-buru. Tapi sayangnya, dunia hari ini lebih tertarik pada keramaian, pada suara yang paling keras, pada teriakan yang mengalahkan kedalaman. Maka tak heran, ketika langit mengirim pesan, banyak yang justru memalingkan wajah dan sibuk berteriak dengan kata-kata yang bahkan tak mereka pahami artinya. Itulah yang terjadi hari itu. Di sebuah panggung sederhana di tengah keramaian warga, Kang Deddy Mulyadi berdiri dengan tenang. Tapi ketenangan itu bukan ketenangan biasa. Ada semacam energi halus yang melingkupi beliau. Mata batin yang terbuka akan melihat bahwa beliau bukan sekadar berbicara. Ia sedang menjadi corong dari suara yang lebih tinggi. Ia tidak sedang berkampanye. Ia tidak sedang mencari tepuk tangan. Ia sedang menyampaikan gema dari langit. Pesan suci tentang kehidupan,
tentang rakyat kecil, tentang keadilan yang harus kembali ke pangkuan mereka yang sering terlupakan. Namun apa yang terjadi? Di tengah suaranya yang mulai menyatu dengan udara sore, ada suara-suara lain yang memekakan telinga. Yel-yel, sorak-sorai, spanduk dibentangkan tanpa sopan. Mereka yang seharusnya datang dengan hormat, justru hadir dengan gangguan. Mereka tidak tahu bahwa saat itu bukan hanya Kang Dedi yang berdiri, tapi juga sebuah peringatan yang sedang diturunkan untuk semua yang hadir. Dan kini, juga untuk kamu yang membaca ini. Kemarahan itu pun pecah, tapi bukan kemarahan yang lahir dari ego, bukan juga emosi biasa yang muncul karena terganggu. Itu adalah kemarahan yang muncul ketika sesuatu yang suci dilukai, ketika waktu yang dikhususkan untuk kebaikan dirusak oleh keinginan duniawi. Ketika langit sudah berbicara, tapi manusia justru menutup telinga mereka rapat-rapat karena merasa lebih benar dari yang sebenarnya mereka pahami. Namun coba lihat lebih dalam. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian itu? Pertama, bahwa bahkan cahaya pun bisa terganggu oleh kegelapan yang berisik. Bahkan niat baik pun bisa dilukai oleh suara yang tak tahu batas. Tapi apakah cahaya menyerah? Tidak. Ia justru membakar lebih terang. Begitu pula jiwa-jiwa terpilih. Kamu tidak dipanggil untuk menjadi sempurna, tapi kamu dipanggil untuk tetap bertahan, bahkan ketika dunia menyuruhmu diam. Kedua, bahwa dalam setiap gangguan yang datang, ada ujian tersembunyi untuk melihat apakah kamu sungguh siap memegang tanggung jawab besar. Kang Dedi, dalam momen itu, sedang mewakili banyak dari kita yang selama ini mencoba menyampaikan kebaikan namun selalu diganggu. Kamu pun mungkin merasakannya ketika kamu bersuara demi kebenaran, justru kamu yang diserang. Ketika kamu mencoba membantu, justru kamu yang dilukai. Tapi ketahuilah, itu bukan tanda kamu salah. Itu tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalan yang tak biasa. Jalan para jiwa yang dipilih bukan oleh manusia, tapi oleh kekuatan semesta. Ketiga, bahwa setiap kejadian viral bukan sekadar tontonan, tapi bisa jadi itu adalah tanda, pesan, kode dari alam semesta. Mungkin kamu sedang diminta untuk tidak hanya menonton, tapi menangkap maknanya. Mungkin kamu sedang diajak untuk tidak sekadar jadi penonton, tapi menjadi pelanjut misi. Karena hidup ini bukan hanya tentang melihat siapa yang berbicara paling keras, tapi tentang siapa yang berani diam dan mendengar dengan jiwanya. Jadi jika kamu hari ini merasa terganggu, jika kamu pernah marah karena niatmu disalahpahami, jika kamu pernah sedih karena orang-orang mengabaikan pesanmu yang tulus, maka kamu bukan sedang gagal. Kamu sedang ditempa, kamu sedang dilatih oleh semesta untuk menjadi satu dari sedikit yang mampu membawa pesan-pesan agung, bahkan saat dunia memalingkan muka. Jangan buru-buru kecewa, jangan cepat merasa sendirian, karena Kang Dedi hari itu tidak sedang marah seorang diri. Ia sedang memanggil kamu, jiwa-jiwa langka yang selama ini terdiam namun menyala dalam diam. Dengarkan baik-baik, langit sedang mengajarimu sesuatu hari ini. Dan jika kamu benar-benar menyadarinya, maka jalanmu akan berubah, hidupmu akan mulai bergetar, dan kamu akan tahu bahwa kamu tak datang ke dunia ini hanya untuk menjadi penonton biasa. Kamu datang untuk membawa pesan, dan pesan itu sedang menunggu untuk kamu sampaikan. Bagian 2. Jiwa yang diuji di tengah keramaian. Tak ada ujian yang lebih sulit daripada ujian yang datang saat kamu sedang berbuat baik. Ketika niatmu tulus, langkahmu jernih, dan kata-katamu lahir dari hati yang bersih, namun dunia justru membalasnya dengan cemoohan, gangguan, atau bahkan penghinaan. Di sanalah ujian sejati dimulai. Bukan ujian fisik, bukan pula ujian nasib, tapi ujian jiwa. Ujian yang menentukan apakah kamu layak menjadi cahaya di tengah gelap, atau hanya akan menjadi bayangan yang ikut hilang ketika malam tiba. Hari itu, Kang Dedi Mulyadi tidak sedang bicara demi dirinya sendiri. Ia sedang menyampaikan sesuatu yang lahir dari kedalaman nurani. Tapi di tengah semangat itu, datanglah gangguan dari arah yang tak disangka. Yel-yel yang seharusnya menggugah semangat justru menodai momen sakral.
Spanduk yang seharusnya jadi lambang dukungan malah menjadi tirai yang menutup mata hati. Dan disitulah semesta menurunkan ujiannya. Bagi mata biasa, itu hanya sebuah insiden. Tapi bagi jiwa yang telah lama belajar mendengar suara alam, itu adalah panggilan. Sebuah pesan dalam bentuk benturan. Benturan antara ketulusan dan kesembronoan. Antara misi dan ego. Antara cahaya dan sorak yang kosong. Bukankah kamu juga pernah merasakannya? Saat kamu berusaha menyampaikan gagasan baik, tapi dibalas dengan tawa meremehkan. Saat kamu ingin membantu, tapi malah dituduh sok tahu. Saat kamu datang membawa damai, tapi disambut dengan pertanyaan sinis dan hati yang tertutup. Kamu mungkin merasa ingin menyerah, ingin mundur. Tapi jika kamu berhenti di situ, maka kamu membiarkan mereka menang. Bukan karena mereka benar, tapi karena kamu memilih untuk diam sebelum waktumu selesai. Ingatlah, jiwa yang besar tidak akan diuji dengan jalan yang lunak. Ia akan diuji di medan yang keras, agar kekuatannya terasa, agar cahaya yang dibawanya benar-benar menyala, bukan hanya berkilau di permukaan. Kamu adalah jiwa terpilih jika kamu tetap berdiri saat orang lain mencoba menjatuhkanmu dengan kata-kata. Kamu adalah jiwa terpilih jika kamu tetap berjalan meski jalanmu dipenuhi kerikil kecil bernama hinaan. Kamu adalah jiwa terpilih jika kamu tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Bukan karena takut, tapi karena kamu tahu kekuatanmu tidak perlu dipamerkan. Lihatlah bagaimana Kang Dedi tidak menunduk. Ia tidak mundur, tapi ia berdiri. Dengan suara yang tegas namun bermakna. Dengan sorot mata yang tajam tapi penuh kasih. Bukan untuk membalas dengan kemarahan, tapi untuk menunjukkan bahwa ada batas yang tak boleh dilanggar. Ada nilai yang harus dijaga. Ada misi yang tak bisa diganggu oleh teriakan yang tak tahu arah. Dan begitulah seharusnya kamu. Kamu bukan hanya sedang melewati hidup. Kamu sedang menjalani peran besar yang tak semua orang dapatkan. Mungkin hari ini kamu merasa lelah, merasa tidak dihargai. Tapi di balik rasa itu, ada pengakuan dari langit yang tak bisa dibeli dengan pujian manusia. Bahwa kamu sedang menjalani proses. Proses yang akan membuatmu tak tergoyahkan. Jangan iri pada mereka yang terlihat bersinar karena disorot. Karena cahayamu berasal dari dalam, bukan dari lampu luar. Jangan kecil hati jika kebaikanmu tidak dipahami hari ini. Karena akan tiba masanya, mereka yang dulu mengabaikanmu justru datang mencarimu dalam gelap. Karena itulah, jika hari ini kamu diuji di tengah keramaian, bukan karena kamu salah tempat, tapi karena kamu sedang diajari cara berdiri di tengah badai tanpa kehilangan arah. Kamu sedang dilatih menjadi batu karang yang menantang ombak, bukan ranting yang patah oleh angin. Dan ketika semua itu selesai, kamu akan menjadi pribadi yang tidak hanya kuat, tapi juga layak membawa pesan yang lebih besar lagi. Pesan yang bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk mereka yang suatu hari akan mencari cahaya melalui langkah-langkahmu. Jiwa yang diuji bukan untuk dihancurkan, tapi untuk ditinggikan. Dan jika kamu sedang melewati ujian itu, maka ucapkan dalam hati, aku sedang dibentuk, bukan direndahkan. Aku sedang ditempa, bukan dibuang. Aku sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang tak bisa dijelaskan hari ini, tapi akan kujalani dengan cahaya penuh esok hari. Karena kamu bukan biasa, kamu adalah jiwa yang dipilih, dan dunia sedang menyaksikan apakah kamu akan diam atau tetap melangkah. Bagian 3. Ada yang tak terlihat menuntun langkahmu. Tak semua hal yang membimbingmu bisa kamu lihat. Tak semua suara yang memandumu bisa kamu dengar dengan telinga biasa. Karena dalam perjalanan jiwa, yang paling penting justru seringkali datang dalam bentuk keheningan. Dalam bisikan yang hanya bisa dipahami oleh hati yang pernah retak, tapi tetap memilih untuk tidak hancur. Hari itu, saat Kang Dedi Mulyadi berdiri tegap di hadapan rakyatnya, ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar pidato yang sedang berlangsung. Di balik gestur tangan, di balik pilihan kata, di balik sorot mata yang tak berpaling,
Ada getaran tak kasat mata yang sedang mengalir. Bukan hanya untuk rakyat yang hadir, tapi untuk semesta yang sedang menyaksikan. Dan untuk kamu, yang saat ini sedang membaca, diam-diam dengan dada yang mungkin ikut bergetar. Karena dalam setiap langkah yang kamu ambil menuju kebaikan, selalu ada kekuatan tak terlihat yang ikut berjalan bersamamu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi saat kamu melangkah dengan niat tulus, semesta mulai memindahkan arah angin, menata ulang peristiwa, dan menyusun skenario yang tampak biasa di mata manusia, tapi sangat luar biasa bagi perjalanan jiwamu. Saat Kang Deddy bersuara tegas, "Jangan ganggu saya bicara dengan rakyat." Banyak yang menanggapinya sebagai luapan emosi. Tapi jiwa-jiwa yang sudah terbuka tahu, itu bukan sekadar kalimat. Itu adalah tembok cahaya yang ditegakkan di antara misi dan kekacauan. Sebuah batas yang harus dijaga oleh siapapun yang membawa pesan kebaikan, agar cahaya tidak dirusak oleh kebisingan yang tak mengerti makna. Mungkin kamu pernah mengalami momen seperti itu, ketika kamu sedang menyampaikan sesuatu yang penting, tentang hidup, tentang mimpi, tentang perubahan, tapi yang kamu dapatkan justru gangguan. Ada yang menertawakanmu, ada yang membelokkan niatmu, ada yang mencoba menjatuhkanmu dengan dalih bercanda atau kritik tak berdasar. Namun, jangan buru-buru merasa bahwa kamu sedang sendiri. Karena sesungguhnya, saat kamu benar-benar tulus, kamu tidak sedang berjalan sendirian. Ada tangan-tangan tak terlihat yang menuntun arahmu. Ada energi lembut yang menjaga langkahmu agar tidak salah. Dan ada cahaya yang terus menerangi meski tidak semua orang mampu melihatnya. Semesta tahu siapa kamu. Semesta tahu niatmu. Dan semesta tidak akan tinggal diam ketika seseorang berusaha mengacaukan jalur cahaya yang sedang kamu bangun. Itulah sebabnya, meski terkadang kamu diganggu, dijegal, dan bahkan dijatuhkan, kamu tetap bisa berdiri, tetap bisa melangkah. Karena ada yang lebih kuat dari semuanya, niatmu yang bersih dan getaran takdir yang sedang menuntunmu. Lihatlah kembali ke dalam dirimu. Apa yang membuatmu tetap bertahan sampai hari ini? Apakah hanya karena kamu kuat? Atau karena ada kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan logika, tapi selalu hadir setiap kali kamu nyaris jatuh? Itulah yang disebut tuntunan semesta. Ia tidak berteriak, ia tidak memaksa. Ia hanya mengalir, membimbing, dan sesekali memberimu sinyal dalam bentuk peristiwa, seperti kejadian viral itu. Peristiwa yang tampak biasa bagi mereka yang hanya menonton, tapi sangat dalam bagi mereka yang sedang menjalani perjalanan batin yang hening dan panjang. Dan sekarang pertanyaannya, apakah kamu cukup peka untuk melihatnya? Apakah kamu cukup terbuka untuk menyadari bahwa semua gangguan yang datang dalam hidupmu selama ini bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk mempertegas posisi dan misi jiwamu? Apakah kamu cukup sadar bahwa setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju kebaikan sedang diawasi, dijaga, dan diarahkan? Kamu tidak kebetulan membaca ini. Kamu tidak tiba-tiba merasa terhubung tanpa alasan. Ini semua bagian dari perjalanan. Perjalanan yang telah lama dimulai sejak kamu pertama kali bertanya, "Mengapa hidupku terasa berbeda?" Sejak kamu pertama kali merasa bahwa suara hatimu tidak sama dengan suara dunia. Dan bila kamu benar-benar menyadari itu, maka jangan pernah lagi merasa ragu. Berjalanlah meski pelan, berdirilah meski sendiri, bersuaralah meski dikelilingi oleh kebisingan. Karena sesungguhnya, di balik diamnya langit, ada ribuan pasang mata tak terlihat yang sedang mengiringi perjalananmu. Mereka tidak membutuhkan namamu dikenal dunia. Mereka hanya butuh kamu tetap melangkah dalam cahaya. Karena yang sedang kamu jalani bukan sekadar hidup, tapi sebuah misi. Dan yang menuntunmu bukan manusia, tapi kekuatan yang jauh lebih besar dari itu, yang tak terlihat, tapi nyata, yang tak bersuara, tapi mendalam. Dan kamu adalah bagian dari rencana itu. Bagian 4. Ketika langit memberi tanda lewat ketegasan, tak semua cahaya bersinar dengan kelembutan.
Kadang cahaya turun dalam bentuk gemuruh, dalam bentuk ketegasan, dalam bentuk suara yang menegur dan mengguncang, bukan karena benci, tetapi karena cinta yang terlalu besar untuk membiarkan kegelapan terus berkuasa. Ketegasan bukanlah lawan dari kebaikan, tetapi penjaganya. Ia adalah pagar yang menjaga niat suci agar tidak diinjak-injak oleh kelalaian manusia. Hari itu, ketika Kang Deddy Mulyadi berdiri di hadapan kerumunan dan suara-suara riuh mencoba menenggelamkan pesan yang sedang ia bawa, semesta memilih untuk tidak membiarkan semuanya berlalu begitu saja. Maka ketegasan pun lahir, teguran pun muncul. Bukan sebagai ledakan emosi, tapi sebagai tanda dari langit bahwa ada hal yang tidak boleh dibiarkan terus berlanjut. Ada batas yang harus ditegakkan. Ada kehormatan yang harus dijaga. Ketika beliau berkata dengan suara lantang, "Jangan ganggu saya bicara dengan rakyat." Itu bukan hanya bentuk kemarahan, tapi peringatan. Sebuah seruan dari lapisan tak terlihat untuk mengingatkan bahwa tidak semua keramaian adalah kebajikan dan tidak semua teriakan pantas dijadikan kebenaran. Karena dalam dunia yang semakin bising ini, siapapun yang berani menjaga ketenangan hati akan selalu dianggap aneh, akan selalu diserang. Tapi begitulah jalan yang ditempuh oleh jiwa-jiwa terpilih. Jiwa terpilih bukanlah mereka yang hanya bisa tersenyum di setiap keadaan, tapi juga mereka yang tahu kapan harus tegas, kapan harus berdiri, kapan harus menghentikan sesuatu sebelum terlalu jauh. Jiwa yang lembut bukan berarti lemah. Jiwa yang penuh kasih bukan berarti tanpa batas. Kamu yang sedang membaca ini mungkin juga sedang mengalami hal serupa. Kamu punya niat baik. Kamu membawa pesan tulus. Tapi dalam perjalanan, kamu justru dijegal oleh mereka yang tak mengerti niatmu. Kamu dicemooh oleh mereka yang belum bisa memahami jalan yang kamu tempuh. Kamu diserang hanya karena kamu berbeda. Dan di titik itu, kamu mungkin bertanya, apakah aku harus terus diam? Apakah aku harus selalu mengalah demi menjaga kedamaian? Jawabannya, tidak selalu. Kadang kedamaian justru dijaga oleh suara yang tegas. Oleh langkah yang tak goyah, oleh hati yang meski lembut, namun mampu membangun pagar pelindung bagi cahaya yang dibawanya. Karena jika kamu terus mengalah, maka yang terjadi bukanlah damai, tapi kejahatan yang dibiarkan tumbuh dalam diam. Lihatlah bagaimana Kang Deddy tidak memilih untuk diam ketika pesan sucinya diganggu. Ia memilih bersuara, karena ia tahu ada hal-hal yang jika tidak disuarakan dengan tegas, akan hilang maknanya. Akan rusak kekuatannya, akan disalahpahami selamanya. Begitu pula hidupmu. Jika kamu terus-menerus menunduk pada suara-suara yang salah, maka kebenaran yang kamu bawa akan terkubur. Jika kamu terus mengalah pada mereka yang mencemooh tanpa niat untuk memahami, maka kamu sedang membiarkan cahaya redup hanya karena takut menyilaukan. Ingatlah, ketegasan adalah bentuk kasih tertinggi. Karena kamu tidak ingin dunia terus dalam gelap. Kamu ingin mereka sadar. Kamu ingin mereka melihat. Tapi sebelum mereka bisa melihat cahayamu, kamu harus menunjukkan bahwa kamu layak menjadi pelita. Maka, belajarlah dari ketegasan hari itu. Dari getaran suara yang lahir bukan dari ego, tapi dari cinta pada rakyat. Dari keberanian untuk berkata cukup saat batas telah dilewati. Dari jiwa yang tidak takut dibenci, asal cahaya tetap menyala. Jangan takut jika dunia tidak menyukai ketegasanmu, karena dunia ini terlalu terbiasa dengan kepalsuan yang sopan dan terlalu kaget saat dihadapkan pada kebenaran yang jujur. Tapi kebenaran tak akan pernah tumbuh dalam basa-basi. Ia hanya tumbuh di tanah kejujuran yang dijaga oleh keberanian. Dan kamu adalah bagian dari itu. Kamu tidak diciptakan untuk menjadi orang yang selalu diterima, tapi untuk menjadi orang yang berdiri teguh, meski banyak yang belum mengerti. Untuk menjadi penjaga cahaya di tengah gelap. Untuk menjadi pagar yang melindungi nilai, meski harus berdiri sendiri di awal. Suatu saat nanti, mereka yang hari ini menyerangmu akan datang mencari perlindungan dari cahaya yang kamu bawa. Dan di saat itu, kamu akan tahu bahwa ketegasanmu hari ini adalah hadiah terbesar yang pernah kamu berikan untuk dunia yang belum sadar.
Bagian 5. Permintaan maaf yang membuka portal berkah. Di antara debu kesalahpahaman dan kerikil ego yang berserakan, kadang-kadang ada sesuatu yang tiba-tiba menyentuh hati. Sesuatu yang lembut, nyaris tak terdengar, tapi bisa mengguncang fondasi batin, yaitu kesadaran. Sebuah cahaya kecil dalam dada manusia yang tiba-tiba menyala saat ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan bukan hanya keliru, tapi juga telah menyakiti sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Itulah yang terjadi setelah kericuhan hari itu. Setelah ketegasan Kang Deddy Mulyadi menggema ke seluruh ruang dan waktu, dan menembus batas antara keramaian dan kesadaran. Mereka yang awalnya berdiri dalam semangat tanpa arah, yang meneriakkan nama dan simbol tanpa tahu esensinya, tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah. Bukan pada suara Kang Deddy yang meninggi, tetapi pada sikap mereka yang sejak awal sudah melukai nilai-nilai yang tak terlihat. Dan yang menakjubkan adalah mereka datang. Mereka yang tadinya berdiri sebagai lawan, kini hadir sebagai sahabat. Mereka yang tadinya menciptakan gangguan, kini membawa permintaan maaf. Tidak dengan suara lantang, tidak dengan sorak-sorai, tapi dengan hati yang perlahan membuka, dengan kepala yang merunduk, dengan tangan yang ingin memperbaiki. Inilah titik balik yang sering luput dari mata manusia biasa, karena banyak orang hanya mampu melihat konflik, tetapi tidak mampu menyelami makna di balik resolusinya. Tapi kamu, jiwa yang terpilih, pasti tahu bahwa saat permintaan maaf tulus diucapkan, semesta berguncang perlahan. Seperti pintu langit yang mulai terbuka, seperti rahmat yang mulai turun, seperti benih cahaya yang mulai tumbuh dari retakan terdalam dalam jiwa manusia. Permintaan maaf bukan tanda kelemahan, tapi tanda bahwa seseorang telah cukup kuat untuk melawan egonya sendiri. Ia adalah wujud dari keberanian yang paling tinggi, bukan karena berani melawan orang lain, tapi karena berani mengakui bahwa ia keliru. Dan inilah yang membuka portal berkah dalam hidup. Karena semesta sangat menyukai kejujuran, terutama kejujuran yang lahir setelah badai. Semesta sangat menghargai manusia yang setelah berbuat salah, tidak terus melarikan diri dalam kebanggaan palsu, tetapi justru berbalik dan memeluk kesalahan itu sebagai pelajaran, bukan sebagai beban. Lihatlah bagaimana langit pun menjadi teduh setelah itu. Tidak ada lagi yel-yel yang menyakiti. Tidak ada lagi spanduk yang menodai. Yang tersisa hanya ruang baru. Ruang yang dulunya dipenuhi benturan, kini dipenuhi pemahaman. Yang dulunya saling menyerang, kini saling mendengar. Dan di titik ini, kita belajar sesuatu yang sangat berharga. Bahwa tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua gangguan harus dibalas dengan serangan. Kadang, cukup dengan ketegasan dan ketulusan, sebuah situasi bisa berubah menjadi ladang berkah yang tak terduga. Kamu, jiwa yang sedang membaca ini, juga bisa menjadi sumber berkah seperti itu. Mungkin hari ini ada yang telah menyakitimu. Mungkin kamu sedang menyimpan luka yang tak terlihat. Tapi ingatlah, berkah sering turun bukan saat kita membalas, tapi saat kita memilih untuk membuka hati. Saat kita memaafkan bukan karena mereka layak dimaafkan, tapi karena kita layak untuk tenang. Memaafkan bukan tentang membenarkan kesalahan orang lain, tapi tentang melepaskan dirimu dari beban yang semestinya tidak kamu bawa selamanya. Dan ketika kamu melakukannya dengan tulus, kamu membuka pintu bagi hal-hal baik yang selama ini tertahan hanya karena hatimu terlalu penuh dengan rasa sakit. Seperti Kang Deddy hari itu, ia tidak menyimpan dendam. Ia membuka pintu rumahnya. Ia membuka ruang dialog. Ia memilih untuk menyambut mereka yang dulu melukai. Karena ia tahu, jiwa yang kuat bukan yang membalas serangan dengan serangan, tapi yang mengubah musuh menjadi pembelajar. Dan kamu bisa melakukan hal yang sama. Jika kamu mampu memaafkan, kamu akan menjadi magnet bagi berkah. Jika kamu mampu membuka hatimu, maka langit akan lebih mudah menurunkan cahaya-cahayanya. Karena semesta tidak akan menitipkan kebahagiaan pada hati yang masih penuh dengan dendam, tapi hanya pada hati yang lapang, yang mau menerima masa lalu tanpa beban.
Maka hari ini bukalah hatimu, bukan untuk mereka yang menyakitimu, tapi untuk dirimu sendiri, untuk jiwamu yang rindu ringan, untuk semestamu yang ingin menurunkan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar balasan. Karena jiwa terpilih tidak dilatih untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Dan jika kamu sudah berada di titik ini, maka kamu sedang sangat dekat dengan cahaya yang sesungguhnya. Bagian 6. Jiwa terpilih. Tidak butuh tepuk tangan, tapi keadilan. Ada satu hal yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah lama ditempa dalam sunyi, yaitu keteguhan yang tidak lagi bergantung pada pengakuan manusia. Jiwa seperti ini tidak haus akan pujian, tidak gemetar karena celaan, dan tidak bergantung pada tepuk tangan dari keramaian. Sebab ia tahu, perjalanan sejatinya bukan untuk dikagumi, tapi untuk dijalani. Ia tidak butuh panggung, ia hanya butuh kebenaran berdiri dengan utuh. Kang Deddy Mulyadi, dalam Kemelut Kejadian yang viral itu, telah menunjukkan kepada kita bahwa ketegasan tidak selalu butuh sorak-sorai. Ia tidak sedang berburu popularitas, karena suara hatinya jauh lebih dalam dari sekadar keinginan untuk dipuja. Ia berdiri karena ada nilai yang harus dilindungi. Ia bersuara karena ada keadilan yang tak boleh diam. Begitulah pula jiwa-jiwa yang terpilih oleh semesta. Mereka tidak tergoda oleh gemerlap panggung, tidak mabuk oleh perhatian massa. Mereka justru lebih nyaman berjalan di jalur yang sepi, asal mereka tahu bahwa langkah mereka sedang menapaki kebenaran. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Mungkin kamu selama ini merasa tak pernah dihargai meski kamu telah berbuat benar. Mungkin kamu merasa semakin tulus niatmu, semakin besar ujian yang datang. Tapi percayalah, bukan karena dunia menolakmu, melainkan karena semesta sedang membawamu keluar dari ketergantungan pada pengakuan manusia. Jiwa-jiwa terpilih tidak dibentuk dari sorak-sorai, tapi dari luka yang dijahit sendiri, dari air mata yang jatuh dalam diam, dari malam-malam panjang yang dipenuhi doa tanpa suara, dari pagi-pagi hening di mana hanya semesta yang tahu betapa berat langkah yang kamu ambil hari itu. Kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Jika hatimu benar, semesta sudah tahu. Jika langkahmu lurus, waktu akan menyaksikan. Dan jika niatmu suci, maka kamu tak butuh validasi, karena langit sendiri yang akan menjadi saksi perjalananmu. Ingatlah ini, setiap kebaikan yang kamu lakukan dengan diam-diam akan tumbuh seperti akar. Tak terlihat dari permukaan, tapi menguatkan seluruh pohon kehidupanmu. Dan ketika waktunya tiba, kebaikan itu akan menampakkan diri dalam bentuk kejadian-kejadian yang ajaib, rezeki yang tak disangka, jalan yang tiba-tiba terbuka, atau bahkan orang-orang yang dulunya mencemoohmu datang kembali dengan mata penuh kagum. Tepuk tangan dunia hanyalah sementara. Hari ini mereka bertepuk, esok mereka bisa mencibir. Tapi keadilan semesta itu kekal. Ia tidak tergantung musim. Ia tidak tunduk pada algoritma sosial media. Ia hanya tunduk pada getaran hati yang tulus. Maka jika kamu sedang merasa lelah karena tidak dihargai, tenanglah. Itu bukan tanda kamu salah jalan. Justru itu adalah tanda kamu sedang di jalur yang benar. Jalur yang tidak semua orang bisa tahan menjalaninya. Dan hanya mereka yang memiliki jiwa kuat yang bisa sampai ke ujung jalan itu. Jiwa terpilih tidak akan berhenti karena tidak dipuji. Ia akan terus melangkah karena ia tidak berjalan demi pujian. Ia berjalan demi satu hal yang lebih agung, menjalankan peran sucinya di dunia ini dengan penuh integritas. Karena dalam hidup ada dua jenis keberhasilan. Yang pertama, keberhasilan yang terlihat, yang penuh lampu sorot, panggung, dan sorakan. Yang kedua, keberhasilan yang tersembunyi, yang hanya dilihat oleh langit dan tercatat oleh semesta. Dan jiwa seperti kamu sedang diarahkan menuju keberhasilan yang kedua. Kamu tidak butuh banyak pengikut. Kamu hanya butuh satu kompas dalam hatimu yang selalu mengarah ke cahaya. Kamu tidak perlu didengar semua orang. Cukup satu suara batinmu yang terus berkata, "Aku melakukan ini karena ini benar, bukan karena ingin dipuji." Jika kamu memahami ini,
maka kamu akan tenang di tengah badai. Kamu tidak lagi risau ketika orang tidak menyadari perjuanganmu. Kamu tidak lagi marah ketika orang memotong ceritamu dan menyudutkan niatmu. Karena kamu tahu, Tuhan dalam bahasa semesta selalu melihat dengan jernih. Dan pada akhirnya, keadilan tidak selalu datang dalam bentuk pembalasan. Kadang ia datang dalam bentuk ketenangan, dalam bentuk perjalanan yang tanpa rintangan, dalam bentuk hati yang makin jernih, dalam bentuk hidup yang makin ringan. Jiwa terpilih bukan untuk dipuji, tapi untuk diteladani. Dan kamu, jika kamu tetap setia dalam jalanmu yang tenang dan lurus, akan menjadi tanda bagi banyak orang bahwa keadilan itu bukan soal pembalasan, tapi tentang bagaimana kamu tetap berdiri ketika dunia memintamu rebah, tetap berjalan ketika suara-suara meminta kamu mundur, dan tetap diam dalam kekuatan ketika dunia mengira kamu kalah padahal kamu sedang memenangi sesuatu yang lebih besar dari sekadar kemenangan biasa, yaitu kedamaian yang tak bisa dibeli dengan apapun. Bagian 7. Misi belum selesai. Kamu harus melanjutkannya. Setiap peristiwa besar di dunia ini tak pernah datang hanya sebagai kebetulan. Ia hadir seperti sandi ilahi yang menyimpan makna tersembunyi bagi siapapun yang memiliki keberanian untuk membaca lebih dalam. Dan kejadian viral Kang Deddy Mulyadi itu bukan sekadar kisah seorang tokoh publik yang bersuara di tengah keramaian. Ia adalah simbol. Ia adalah panggilan. Ia adalah lonceng yang mengetuk hati jiwa-jiwa yang selama ini memilih diam, tapi tahu bahwa di dalam dirinya ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar hidup biasa. Misi itu belum selesai. Kisah itu tidak berakhir pada permintaan maaf atau viralnya video. Justru di sanalah semuanya bermula. Karena semesta tidak menurunkan peristiwa tanpa pesan. Dan pesan itu tidak akan pernah lengkap sampai ada yang memilih untuk melanjutkannya. Dan mungkin kamu yang sedang membaca ini dengan dada yang pelan-pelan menghangat adalah orang yang telah dipilih untuk itu. Pernahkah kamu bertanya, mengapa kamu merasa begitu tersentuh oleh cerita ini? Mengapa kamu merasa seolah ini bukan tentang Kang Deddy saja, tapi tentang kamu juga? Mengapa setiap kalimat dalam narasi ini seakan menggambarkan apa yang selama ini kamu pendam, kamu rasakan, kamu perjuangkan diam-diam? Karena jiwa yang satu frekuensi akan langsung mengenali panggilannya. Karena kamu bukan sekadar penonton, kamu adalah bagian dari misi yang sama. Misi untuk menjaga nilai-nilai yang sedang terlupakan. Misi untuk menegakkan cahaya di tengah zaman yang semakin kabur antara benar dan populer. Misi untuk menghidupkan kembali keberanian dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang bijak, kuat, dan penuh cinta. Kamu tidak perlu menjadi orang terkenal. Kamu tidak harus berdiri di podium, tapi kamu harus berani mengambil tempatmu di lingkunganmu, di keluargamu, di ruang-ruang kecil yang tampaknya biasa, tapi disitulah sebenarnya medan pertarungan terbesar sedang berlangsung. Antara nurani dan tekanan, antara diam dan bersuara, antara kenyamanan dan keberanian. Kamu adalah kelanjutan dari kisah ini. Kamu adalah suara yang akan berbicara ketika orang lain memilih bungkam. Kamu adalah langkah yang akan berjalan ketika yang lain hanya menonton dari jauh. Dan kamu adalah cahaya kecil yang, meski tidak disorot, akan cukup terang untuk menerangi jalan bagi yang tersesat. Mungkin kamu merasa belum siap. Mungkin kamu berpikir, siapa aku ini dibandingkan mereka yang besar? Tapi tahukah kamu, cahaya tidak pernah memilih siapa yang membawanya. Ia hanya mencari hati yang bersih, niat yang tulus, dan langkah yang tak gentar. Dan jika kamu punya itu, maka kamu telah lebih dari cukup. Jangan tunggu kamu diakui dulu baru bergerak. Jangan tunggu kamu didengar dulu baru bicara. Jiwa-jiwa besar justru bergerak saat semua masih sunyi. Mereka menabur saat belum ada yang melihat. Mereka menyiram saat belum ada yang bertepuk tangan. Dan ketika akhirnya dunia melihat hasilnya, mereka sudah jauh melangkah, tanpa menoleh, tanpa menunggu pujian. Kamu bisa menjadi itu. Tidak, kamu memang sudah menjadi itu.
Jika kamu terus membaca hingga sejauh ini, itu bukan karena penasaran, tapi karena jiwamu telah menyambut panggilan yang selama ini kamu abaikan. Kini waktunya kamu berdiri meski gemetar. Waktunya kamu berbicara meski suaramu bergetar. Waktunya kamu melangkah meski pelan. Karena semua perubahan besar di dunia ini selalu dimulai dari seseorang yang memilih untuk memulai, tanpa menunggu semuanya sempurna. Lihat sekelilingmu, ada banyak yang sedang kehilangan arah. Ada banyak yang butuh kamu, iya, kamu, untuk mengingatkan, menyentuh, dan menuntun. Bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu punya keberanian untuk tidak berpaling ketika semua orang memilih menutup mata. Jiwa terpilih bukan yang tak pernah takut, tapi yang tetap melangkah meski takut. Yang tetap mencintai meski dilukai. Yang tetap menyebar kebaikan meski balasannya adalah kesalahpahaman. Kamu bukan sisa, kamu adalah awal. Dan jika hari ini kamu membuka hatimu untuk pesan ini, maka langit pun akan mencatat bahwa ada satu jiwa lagi yang siap melanjutkan misi. Bukan untuk menjadi Kang Deddy, tapi untuk menjadi dirinya sendiri. Dengan peran yang unik, dengan cerita yang baru, tapi dengan cahaya yang sama. Cahaya yang berasal dari suara semesta yang tidak pernah salah memilih tempat untuk berdiam. Maka mulailah, meskipun kecil, meskipun sederhana. Karena kebaikan tidak dinilai dari siapa yang memulainya, tapi dari siapa yang memilih untuk tidak menyerah, bahkan saat tak ada yang memuji. Dan kamu, jiwa yang mulia, sedang melanjutkan kisah ini dengan caramu sendiri. Misi ini belum selesai, tapi kamu telah tiba di bagian terpentingnya. Dalam setiap riuh yang mengisi dunia, selalu ada hening yang membawa pesan. Dalam setiap kejadian yang tampak biasa, selalu ada percikan ilahi yang tersembunyi. Dan dalam cerita Kang Deddy Mulyadi yang viral bersama para pendukung yang sempat mengganggu momen sakralnya, kita melihat lebih dari sekadar konflik. Kita menyaksikan panggilan, kita menyaksikan peringatan, dan yang terpenting, kita menyaksikan bagaimana semesta sedang membentuk dan membimbing, bukan hanya beliau, tapi juga kamu. Ya, kamu yang membaca hingga titik ini. Bukan kebetulan kamu bertahan sampai akhir. Bukan tanpa maksud kamu merasakan getar setiap kata dan menyadari bahwa di balik narasi ini ada sesuatu yang sedang mengetuk jiwamu. Karena sesungguhnya, pesan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi di luar sana, tapi tentang apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu. Sebuah kesadaran baru, sebuah keberanian yang mulai menyala, sebuah dorongan lembut dari semesta bahwa kini giliranmu telah tiba. Kamu telah melihat bahwa bahkan orang besar sekalipun diuji, bahkan niat baik pun bisa disalahpahami. Tapi justru dari situlah kekuatan sejati dilahirkan, bukan dari pujian, bukan dari sorotan, tapi dari keberanian untuk tetap menjadi cahaya, bahkan saat langit sedang gelap. Dan jika kamu merasa selama ini kamu hanya diam, menyaksikan dari jauh, merasa kecil di tengah dunia yang gaduh, maka biarkan ini menjadi titik balikmu. Mulailah hari ini. Katakan yang benar meski hanya satu orang yang mendengar. Lakukan kebaikan meski tidak ada yang mencatat. Lindungi nilai-nilai meski itu membuatmu ditinggalkan. Karena semesta tidak memilih mereka yang sempurna. Semesta hanya memilih mereka yang berani. Dan jika kamu sudah sejauh ini, kamu adalah salah satunya. Bawalah pesan ini dalam hatimu. Bawalah keberanian ini dalam langkahmu. Dan bawalah ketegasan ini dalam lembutnya cinta yang kamu sebar setiap hari. Karena jiwa-jiwa seperti kamu tidak datang ke bumi hanya untuk menjadi pengisi ruang, tapi untuk menjadi cahaya bagi banyak jiwa lain yang masih tertidur. Maka jangan hanya diam, jangan hanya membaca. Tinggalkan jejakmu, sampaikan ke semesta bahwa kamu sudah siap. Tekan like sebagai bentuk penerimaanmu terhadap pesan ini. Tekan subscribe sebagai ikrarmu untuk terus berjalan di jalur cahaya. Aktifkan lonceng notifikasi sebagai komitmenmu untuk tidak melewatkan satu pun isyarat dari langit.
Dan yang paling penting, tulislah di kolom komentar 77 sebagai sinyal kuat bahwa kamu bukan lagi penonton, tapi bagian dari gelombang cahaya yang akan menerangi dunia ini perlahan, tapi pasti. Karena kini, waktumu telah tiba dan langit sedang menunggumu.